Oke, saya berbincang-bincang sedikit tentang apa sih gizi inspirasi itu. Gizi inspirasi itu adalah satu komunitas yang dimana dengan tujuan kita membentuk komunitas ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang gizi ya, tentang gizi tentunya dalam ruang lingkup gizi masyarakat, gizi klinik dan juga gizi olahraga. Dan pada hari ini kami mengundang Pak Ade Rai ya. Pasti teman-teman semua pasti mengenalnya, mengenal beliau. Iya, tunggu ya bentar ya. Ini lagi 4 menit. Mungkin Pak Ade di sana masih siap-siap. Oke teman-teman, kita coba lagi ya. Aduh, Bapak Ade. Halo, Halo, selamat pagi. ya selamat pagi. Iya Ya, nih Pak. terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama juga ini suatu kebanggaan juga buat kami mahasiswa-mahasiswa sekarang. Pak, Iya, ini oh, sebelumnya iya, perkenalkan dulu ya Pak. iya, Kami dari satu komunitas gizi inspirasi. Di sini kami oh iya, iya, dengan niat yang baik memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dengan ruang lingkup masih dalam gizi masyarakat, kemudian kita gizi klinik juga dan gizi olahraga, di mana kita oh iya, bagus terdiri sekali. dari teman-teman yang memiliki bidang keahliannya mulai dari gizi masyarakat dan gizi klinik. Dan pada hari ini kami senang sekali Pak bisa sharing langsung dengan seorang legendaris saya. Ya, eh, Makasih. ya, sama Pak. Saya Oke, dengan Mas ini siapa bicaranya? Mas Fahmi, Saya dengan Mas Fahmil. Mas Saya Fahmi, dari, Fahmi ya? Ya? iya, 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 benar-benar. Saya dari Maluku Utara Ternate, Pak. Oh iya, wah iya iya iya, dari Ternate ya. Saya udah ke sana tuh, udah Iya. ke kampungnya Mas Fahmi ya. Hmm. Iya iya Nanti iya. kapan-kapan nanti sampai di sana lagi. Nanti main lagi ya. Iya, iya, iya. Terima Iya, kasih. Pak. Oke, iya. Ini Pak, kita langsung mulai saja ya, Pak ya. Ya, baik. Oke, Silahkan. oke, selamat pagi teman-teman semua yang lagi menonton acara pada pagi hari ini. Sekarang kita sudah kedatangan seorang Pak Ade yang dimana kita kenal beliau adalah ya, kalau saya sih waktu Pak Ade jadi juara nasional itu saat 1994 itu saya baru lahir Pak. Oh, baru. Jadi saya ya baru lahir. Jadi saat Pak Ade jadi juara nasional itu pertama kali di kelas berat ya Pak ya. Iya, iya, iya. Udah lama Jadi sekali ya. itu saya baru lahir. Jadi saya Iya, sering-sering lihat juga Pak Ade di TV. Dan hari ini saya langsung itu satu kebanggaan. iya, terima kasih Oke. sudah diundang. Ya, teman-teman semua, hari ini kita berbicara tentang tema ya, tentang tema di mana esensi sehat, diet dan olahraga. Kita mulai dari pertama berbincang-bincang tentang bagaimana itu esensi esensi sehat yang Pak Ade jalani sekarang ini dan kira-kira bagaimana untuk dikembangkan dan dikembangkan di pribadi Pak Ade kemudian bisa di apa namanya di kasih diinformasikan kepada masyarakat luas. Kira-kira esensi diet menurut Pak Ade itu, esensi sehat maksudnya, menurut Pak Ade itu seperti apa kira-kira? Ya, saya membuat sebuah penyederhanaan saja ya. Mungkin karena kalau kita berbicara definisi daripada sehat itu kan kita bisa tergantung daripada referensinya seperti apa ya. Sebagai contoh, bahkan kalau kita, Up, ini ada kucing saya, ada kucingnya Oh, lewat. Oh iya, ada kucing. Mesti main bareng nih dia kurang temen kayaknya jadinya malah gangguin ke sini. Sebentar ya, sama. saya kayaknya Bung Fahmi saya keluarin dia dulu ya. Kalau enggak nanti kita keganggu terus Baik, ya. Bapak. Sebentar, sebentar. Ya. Oke, oke di luar dulu ya. Oke, oke, di luar dulu. Di luar dulu ya.
Oke teman-teman semua, nanti tinggal siapkan pertanyaannya ya di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dengan teman-teman semua. Ternyata Pak Ade juga punya kucing. Di kamar saya juga ada kucing. Ya, sudah aman. Baik. Udah kedengeran, Bung Fahmi? Sudah, ya, Udah denger ya? jelas. Ya, jelas. Baik. Jadi mungkin kalau kita berbicara ya dari institusi dunia dikatakan sehat itu bukan cuma fisiknya juga tapi juga mental juga sosial juga ekonomi kan gitu ya katanya ya. Kalau secara umum sehat kalau menurut saya sederhana kalau kita berbicara itu yaitu adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita. Nah, dalam hal ini tubuh itu bisa berupa kita berbicara tentang sel, berbicara organ, berbicara banyak hal. Jadi kemampuan kita menciptakan kesenangan kepada mereka tersebut gitu. Karena kembali lagi tubuh kita adalah alam terdekat yang memang kita tinggali kan gitu ya. Jadi membayangkan kalau seandainya kita tidak punya kemampuan menciptakan kesenangan yang terjadi memang saat ini adalah kita pikir kita memberikan kesenangan tapi yang terjadi sebenarnya kalau organ tubuh kita atau sel kita bisa bicara, mungkin dia akan merasa kok tersiksa gitu ya dengan pola perilaku manusia yang selama ini terjadi gitu ya. Karena kalau kita lihat dari yaitu adalah sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita itu yang disebut dengan namanya kesehatan. Nah, berbicara menciptakan kesenangan pada tubuh kita, tentu salah satu tantangannya kalau saya rasa adalah bagaimana kita bisa melakukan yang namanya aktivitas gerak, apakah gerak tubuh, gerak nafas, adaptasi dengan segala hal, termasuk dalam kehidupan kita hari ini, termasuk juga dalam situasi hari ini sebenarnya ya, ketika banyak patogen, banyak berbagai hal gitu yang menyerang tubuh manusia. Tapi kalau kita punya, ada istilah yang mengatakan apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan, maka ketimbang daripada berfokus kepada kesakitan, kenapa nggak kita berfokus kepada kecerdasan tubuh manusia gitu. Nah makanya kenapa disitulah saya yakin juga teman-teman belajar tentang gizi dan sebagainya itu juga karena teman-teman juga punya satu keingintahuan untuk bilang bahwa sebenarnya apa sih gitu. Karena sangat tidak menyenangkan ketika ketika jawaban daripada sebuah kesehatan itu adalah sebuah ketergantungan gitu. Tapi dengan kita paham tentang pemahaman tentang tubuh, nah pada saat itu kita bisa mencari satu jalan lain yang jauh lebih baik, jauh lebih aman, dan jauh lebih menyehatkan, yaitu adalah dengan belajar tentang apa yang bisa kita masukkan ke dalam mulut kita ya. Makanya kenapa di sini ada gizi inspirasi, saya rasa itu satu hal yang sangat baik ya, karena nggak mau terakhirnya belajar tentang gizi, tapi terakhirnya jawabannya adalah di apa di alat atau sesuatu di luar nanti yang akan menyelamatkan kesehatan kita. Saya rasa bukan bukan hal yang bijaksana. Ya betul sekali. Oke teman-teman semua. Jadi bahwa sehat itu adalah di mana kita menyenangkan diri kita dengan melihat kondisi-kondisi karena uh, sering kita dengar kita itu lebih mengetahui diri kita sendiri ya karena saya pernah Betul, mendengar itu betul, kita adalah dokter bagi diri kita sendiri gitu. Jadi betul, betul. dengan jadi dengan konsep kita memahami diri esensi diri kita sendiri itu justru lebih apa ya kita lebih mengetahui oh ini kalau kita makan seperti ini nanti jadinya seperti ini ya itu kan proses dari awalnya pemahaman dulu ya Pak Ade. Jadi Betul, betul sekali. kira-kira kira-kira ketika kita memberikan pemahaman kepada teman-teman semua itu berawal seperti apa sih kalau menurut Pak Ade masyarakat itu berawalnya? Iya, jadi saya rasa mungkin tadi ya kalau kita mau melanjutkan lagi daripada cerita tentang pemahaman ini sendiri ya.
Jadi tepat sekali tadi kalau dikatakan adalah bahwa tubuh kita itu adalah sebenarnya apotek yang sesungguhnya gitu ya, nggak perlu cari kemana-mana. Sebenarnya tubuhnya dia akan membuat satu kecerdasan sendiri dengan berusaha beradaptasi dengan segala situasi, dengan segala kondisi gitu. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan hal tersebut dan kita justru kebalikannya, kembali lagi memang faktor lingkungan, budaya itu memang juga sangat berpengaruh ya. Salah satunya mungkin yang paling sering kita dengar itu adalah ada sebuah definisi sehat yang mengatakan bahwa kalau sehat itu rajin makan obat gitu ya misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa membayangkan kalau kita punya pemahaman seperti itu, bukannya salah, obatnya sama sekali tidak salah gitu. Yang salah itu adalah menyalahgunakan obat gitu ya, bukan membenar gunakan obat gitu ya. Jadi ada satu kondisi di mana memang tubuh memang mungkin membutuhkan pengobatan gitu ya. Tapi overall secara keseluruhan, most of the time atau istilahnya setiap saat, kebanyakan waktu itu memang tubuh tidak membutuhkan apa-apa. Yang dibutuhkan benar-benar adalah kemampuan diri sendiri gitu ya. Makanya kenapa kata alam, tubuh adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Makanya kenapa dengan jalan yang alami, maka kesehatan itu akan sinergis gitu adanya gitu. Tapi dengan jalan yang tidak alami, padahal tubuh kita adalah akumulasi daripada alam, maka yang terjadi adalah kesakitan gitu. Nah, waktu kesakitan itu ada sebuah konsep di kepala manusia itu yang beranggapan adalah bahwa ketika kita sakit itu, ketimbang kita menyelesaikan akar permasalahan dari kenapa kita sakit, kadang kita cenderung untuk malah memanage penyakitnya gitu dan menekan gejalanya gitu. Jadi seolah-olah lebih kepada murid daripada sebuah reaksi. Mungkin kalau bahasa Indonesianya itu pendekatannya namanya kuratif, pendekatan yang sangat mahal dan susah sebenarnya gitu. Nah, pendekatan itulah yang makanya kenapa kalau di Indonesia sekarang kita punya ada satu negara memiliki itikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakat yang melalui program jaminan kesehatan nasional kan gitu ya ceritanya. Tapi ketika pendekatannya itu lebih kepada pendekatan pengobatan atau kuratif itu, makanya kenapa biayanya begitu besar gitu ya. Dan ketika biaya yang begitu besar itulah akhirnya makanya kenapa menjadi banyak problem. Di sisi lain, sebenarnya kalau kita mau lebih cerdas, kita sebenarnya bisa melihat bahwa kenapa nggak kita rubah pola perilaku kita sehingga ketergantungan itu menjadi lebih berkurang. Dan hal itulah makanya kenapa ada istilah yang mengatakan warisan daripada pola hidup sehat itu sebenarnya kemandirian. Ketika mandiri itu sebenarnya mudah dan murah gitu. Makanya kenapa orang bilang mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki, menjadi murid daripada sebuah antisipasi itu menjadi mudah dan murah. Tapi ketika sehat sudah pergi dari kita karena ulah perilaku kita yang tidak peduli dengan kesehatan ya, makan sembarangan, mungkin teman-teman makin sebagian masih merokok, lalu juga konsumsi alkohol berlebihan, tidak olahraga, apa aja semua masuk ya lewat mulut kita tanpa kita paham tentang yang dilakukan oleh teman-teman ya dalam kalau kita berbicara teman-teman belajar tentang ilmu gizi gitu ya. Itu sesuatu yang sebenarnya luar biasa gitu ya. Yang uniknya dalam dunia kesakitan ilmu gizi justru tidak menjadi perhatian gitu. Sehingga hanya kita berfokus kepada hanya per body part-nya saja. Jadi ibaratnya sakitnya apa ya udah beresin aja itu. Sakitnya ini oh berarti mesti pakai obat itu. Sakitnya itu mesti pakai ini. Itu yang dikenal dengan pendekatan yang namanya pendekatan reduksionis gitu atau reduksi gitu. Ketika kita per body part. Padahal kalau kita balikin lagi ke institusi kesehatan dunia, definisi sehat itu kan menyeluruh. Makanya kenapa kata sehat bahasa Inggrisnya health. Health itu artinya whole. Whole itu artinya menyeluruh gitu. Menyeluruh bukan cuma badannya saja, mentalnya juga, sosialnya juga, ekonominya juga. Kenapa? Karena saling terkait gitu. Membayangkan ekonominya problem, otomatis nanti badannya juga sakit. Mentalnya juga jadi ikutan sakit gitu. Nah, sosialnya problem, hubungan interaksi antar manusia problem, nah nanti pengaruh ke mentalnya akhirnya kenanya ke badannya juga gitu dan seterusnya semua satu sama lain saling terkait bahkan ketika kita sakit ekonominya jadi terguras banyak gitu karena harus membiayai kesakitan kita gitu. Nah jadi tiga-tiganya badan, mental, ekonomi dan sosial itu menjadi sesuatu yang sebenarnya yang penting saling terkait gitu. Nah makanya ketika membayangkan sebuah narasi mengatasi sebuah kesakitan itu hanya dengan reduksionis gitu, hanya dengan per body part,
dengan mengorbankan 3 hal yang lain gitu ya, atau aspek-aspek yang lain. Nah, pada saat itulah kita melihat kebijakan itu akan menjadi kurang bijaksana gitu loh maksudnya. Dan itulah yang terjadi hari ini ya, kalau teman-teman tahu ya gitu ya. Jadi kita sibuk sibuk bertempur melawan ketidakterjangkitan penyakit, tapi akhirnya banyak orang yang harus gugur karena penyakit-penyakit lain gitu yang disebabkan oleh mental, sosial, dan ekonomi ya. Jadi saya rasa hal itu yang harus menjadi pertimbangan kembali. Nah, jadi mungkin teman-teman di Gizi Inspirasi ini saya rasa saya salut ya sama teman-teman dan bersyukur mudah-mudahan semakin banyak komunitas yang seperti ini yang bisa mau melihat untuk bahwa kenapa nggak kita hargai ya yang namanya tubuh kita gitu ya. Kalau kita bilang saya menghargai pencipta saya, nah kenapa tidak menghargai hasil ciptaannya gitu loh. Iya. Iya, seolah-olah kita hari ini begitu lemahnya gitu ya. Sehingga yang terjadi ibaratnya sekarang semua tatanan sosial, ekonomi semua berubah total gitu hanya gara-gara ada sebuah ketakutan dan kekhawatiran karena ada serangan dari luar seolah-olah yang kita tidak bisa atasi, yang pada sesungguhnya kalau kita berbicara angka, sebenarnya angka destruksinya atau kalau bicara kematiannya itu sangat rendah sekali. Nah, jadi unik lah gitu situasi hari ini itu sangat unik. Makanya kenapa mungkin yang menjadi tantangan ke depan kalau saya rasa semakin banyak teman-teman ya seperti kayak teman-teman di komunitas Gizi Inspirasi itu semakin nanti pelan-pelan pemahamannya akan semakin lebih tinggi dan pada saat itulah akhirnya kita tidak sibuk gitu ya dengan sebuah strategi ketergantungan gitu ya, apalagi menyerahkan nasib kesehatan kita kepada orang lain gitu ya. Apalagi kita serahkan nasib kesehatan kita kepada negara gitu, dia yang menentukan kamu boleh, ini nggak boleh gitu. Itu kan sesuatu yang unik ya. Kita berbicara yang namanya hak asasi manusia itu bukan cuma dalam mengeluarkan pendapat, dalam hal bernegara, dan juga dalam hal kesehatan gitu. Kita harus hidup dengan konsekuensi kita. Kalau kita misalnya pola perilakunya tidak sehat, jangan menyalahkan negara gitu. Kalau pola perilakunya ibaratnya kita sembarangan gitu ya, tidak jaga kesehatan, kita nggak boleh menyalahkan rumah sakit, menyalahkan dokter, menyalahkan obat gitu ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah kebetulan hari ini kita melepas tanggung jawab kita serahkan kepada negara gitu. Nah bisa bayangkan kan akhirnya ya tergantung aja, terserah mau ngapain. Nah, jadi hal itulah akhirnya ketika terjadi sebuah keterpaksaan dan kita kan sering lihat kan sekarang jadi akhirnya banyak konflik-konflik di jalan, ribut ya antara petugas sama masyarakatnya gitu ya. Hal itulah yang justru akhirnya jadi mematahkan esensi sesungguhnya bahwa sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Tapi yang terjadi karena sibuk berperang melawan ketidakterjangkitan sebuah penyakit infeksi, tapi akhirnya kita harus mengorbankan semua, mulai dari sosial interaksi, ekonomi, mental, ya, secara psikologis itu ribut, ada bapak-bapak sama polisi lah, nanti ada ini, ada itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang ingin kita alami teman-teman sekalian, karena pada dasarnya kalau kita paham tentang kesehatan, kita bisa menyerahkan itu benar-benar kepada tubuh kita sendiri. Nah, yang bisa membuat situasi ini menjadi lebih parah itu kan karena yang terjadi adalah ketika selama ini kita tidak menjaga pola perilaku sehat kita gitu. Makanya akhirnya kita berpotensi untuk akhirnya membuat sebuah histeria gitu atau overreaksi terhadap berbagai penyakit infeksi apapun yang sebenarnya dia dari dulu juga sudah datang dan kebetulan tahun ini datangnya banyak atau gimana gitu ya. Nanti tahun depan akan datang lagi dengan format yang berbeda gitu. Nah, mau membayangkan kita semua harus seperti hari ini, mau sampai kapan kita mau begini terus kan ya? Jadi bukan ide baik. Sudah saatnya nasib kesehatan kita dikembalikan kepada masing-masing individunya ya, karena itu kembali hak asasinya sendiri-sendiri ya. Jadi saya rasa mungkin itu sih. Oke Pak, ya teman-teman semua, semoga percakapan tadi itu bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana esensi diet itu yang sebenarnya, esensi sehat itu yang sebenarnya maksudnya. Jadi sehat itu adalah dimana kita bisa menyenangkan tubuh kita sendiri, membuat kemandirian yang terkonsep di dalam tubuh kita sendiri. Kemudian dengan itulah secara tidak langsung kita bisa membentengi diri kita sendiri tanpa harus menyerahkan kesehatan kita kepada orang lain. Saya kira seperti itu. Kemudian
Sekarang kita masuk ke konsep diet, Pak. Kira-kira Baik. diet itu menurut Pak Ade itu seperti apa sih diet untuk seperti Pak Ade jalankan sekarang, kemudian mungkin menurut Pak Ade esensi diet yang sebenarnya itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya, jadi kembali lagi kalau kita berbicara diet itu sebenarnya pengaturan pola makan. Kenapa kita mau mengatur makanan kita? Karena tubuh kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Nah, makanya kenapa kadang-kadang tendensi atau perilaku kita, apakah dalam berpikir, apakah dalam berperilaku, dalam bergerak itu kadang-kadang dipengaruhi oleh apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Nah, makanya kenapa menyenangkan sama halnya juga dengan keuangan yang kita atur, sama halnya juga dengan makanan yang kita konsumsikan. Jadi mengatur pola makan kita. Nah, saya membuat satu penyederhanaan daripada pengaturan pola makan. Nanti kalau siasat teman-teman bisa berbeda-beda ya. Itu makanya kenapa ada pendekatan diet ini, pendekatan diet itu. Tapi kalau secara umum kita berbicara apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, kita harus memahami ada yang namanya 4 aspek. Yang pertama adalah sumber apa yang kita masukkan atau jenis makanan apa yang kita masukkan. Yang kedua adalah bagaimana penyajian kita dalam makanan tersebut untuk akhirnya nanti kita konsumsikan. Yang kedua penyajian. Yang ketiga adalah yang disebut yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi kapan kita makan, jaraknya, durasinya, dan sebagainya gitu ya. Jadwalnya gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu aspek yang juga kita mesti pertimbangkan dalam hal kita makanan. Dan yang terakhir baru kita berbicara yang namanya jumlah atau kalori atau dosis gitu ya. Yang tentunya semua tergantung daripada masing-masing orang. Makanya kenapa kalau kita berbicara makanan, sekali lagi teman-teman bisa lihat ya, bahwa ketika ada seseorang ingin mau menurunkan berat badan, ada yang ingin menaikkan berat badan, ada yang ingin menurunkan kadar lemak, ada yang ingin menaikkan massa otot dan sebagainya, pendekatan daripada dunia nutrisi gitu ya. Sebenarnya sama kayak pendekatan dunia medis juga. Pendekatannya itu adalah bukan pendekatan yang sifatnya one size fits all. Artinya bahwa satu resep buat semuanya gitu. Iya, Tapi yang betul. harus kita lakukan sesungguhnya adalah pendekatannya justru adalah presisi dan personalize gitu. Jadi masing-masing orang pasti berbeda gitu. Nah, makanya unik ketika tadi saya katakan nasib kesehatan kita serahkan kepada yang berwenang. Nanti dia akan mengambil satu kebijakan yang one size fits all gitu. Iya. Orang di atas umur 50 tahun nggak boleh ini gitu. Orang yang di bawah 50 tahun baru boleh itu gitu. Tanpa mau melihat masing-masing sebenarnya profilnya sangat berbeda-beda gitu. Jadi nanti akan menjadi sebuah keunikan gitu daripada policy tersebut ketika nanti diaplikasikan gitu ya. Karena akan pasti nanti akan terjadi resistensi dan sebagainya. Nah, karena pendekatannya adalah one size fits all, bukan pendekatannya precision and personalized gitu. Nah, jadi sekali lagi, diet menurut saya ada 4 aspek tersebut. Nah, dari situlah baru nanti kita bisa explore. Dalam arti misalnya, memilih sumber-sumber itu maksudnya apa? Ya, kalau membuat satu penyederhanaan, saya mengatakan sumber yang terbaik itu adalah yang alami. Yang bentuknya masih menyerupai aslinya, dan tentunya kita bisa mengkonsumsikannya sesuai dengan apa adanya gitu. Nah, itu kalau menurut saya kalau berbicara yang namanya sumber yang baik. Terlepas dalam penyajian nanti kita boleh membuat satu siasat gitu loh ya. Tapi dalam membuat siasat itu kita selalu harus punya ada yang namanya bagaimana caranya mengoptimalkan si kebaikan daripada makanan itu dan meminimalkan kekurangan ibarat nutrisinya itu jadi hilangnya itu kehilangan nutrisinya itu kalau bisa diminimalkan gitu. Iya, Ya diminimalkan. betul ya karena kita bilang lo yang paling bagus ya udah alami kan mentah udah selesai. Cuma problemnya ketika mentah nanti mungkin ada masalah-masalah lain gitu ya. Mungkin Iya, mungkin betul sekali. mungkin masih kotor, mungkin masih ini atau apa gitu. Nah, tapi ketika dipanaskan di sisi lain panasnya terlalu berlebihan, nah pada saat itulah akhirnya nilai nutrisinya atau gizinya jadi turun gitu. Nah, pada saat itulah terjadi sebuah sebuah apa ya namanya kayak kreativitas kita atau siasat kita untuk membuat satu keseimbangan. Persis mirip kayak orang latihan beban gitu ya. Ada istilah yang mengatakan bagaimana memanfaatkan memaksimalkan manfaat, meminimalkan resiko gitu. Jadi gimana Oh, caranya kita melakukan gerakan tapi bisa otot yang terkena itu bisa optimal tapi dengan potensi untuk cederanya menjadi lebih minimal gitu. Nah, jadi kita pun dalam hal makanan pun sama kan gitu ya.
gimana cara makanannya alami tapi jangan kotor gitu, nanti malah saya sakit perut atau apa, mungkin karena juga Iya. satu dan lain hal gitu ya. Nah di sisi lain, kalau seandainya saya harus memasaknya atau saya harus mengemasnya, apakah dengan kukus, rebus, panggang, goreng, atau diapakan juga, nah itu berarti saya harus siasatnya di mana gitu. Nah itu yang nomor 2 adalah penyajian. Nomor 3 adalah yang disebut dengan yang namanya tadi saya katakan frekuensi. Nah, sebagai contoh paling gampang, kebetulan hari ini teman-teman melakukan yang namanya kalau di bulan Ramadan kan ibadah berpuasa Puasa. gitu ya. Nah, kalau Iya. kita berbicara berpuasa berarti puasa masuk ke dalam aspek nomor 3, yaitu adalah frekuensi. Yaitu adalah ketika kita membuat satu durasi apa pemisahan durasi antara durasi waktu kapan saya boleh makan, berapa lamanya, dan waktu dalam durasi berapa lama saya boleh tidak makan gitu. Nah, itu kan makanya yang terjadi. Nah, mungkin kalau saya membuat langsung aja ya gitu penjelasannya lebih kepada kayak contohnya misalnya sekarang kita puasa, nggak makan kan 13 jam gitu. Nah, kalau dalam pendekatan dunia diet yang nggak makan 13 jam itu salah satu pendekatan diet yang dikenal yang namanya intermittent fasting diet ya gitu ya. Ketika terjadi intermittent fasting diet terjadi yang namanya jendela makan sama jendela puasa gitu. Nah, jendela puasanya 13 jam, jendela makannya kurang lebih berarti sisanya, yaitu adalah kalau 24 jam hari berarti dia sisanya adalah kurang lebih sekitar 11 jam gitu ya. Nah, 11 jam belum ditambah kalau kita tidur. Anggap aja kita tidur misalnya 6 jam. Kurangin lagi. Berarti window makan kita atau jendela makan kita berarti tinggal 5 jam gitu. Nah, dalam 5 jam apa yang kita konsumsikan? Nah, itu perlu ilmunya lagi untuk kita nanti akan ngebahas soal sumbernya, penyajiannya, dan juga pendekatan dari teman-teman. Ada yang berat badannya kurus, ada yang berat badannya ingin body naikkan atau kebalikan ingin diturunkan. Nah, nanti muncullah berbagai pendekatan. Ada Atkins diet, ada South Beach diet, ada Mediterranean diet, ada sekarang yang populer ketogenic diet gitu ya. Jadi semua pendekatan diet itu sah adanya kalau menurut saya. Tapi semua itu kembali lagi harus precision and personalized, harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi mungkin secara umum kira-kira gitu, Mas. Kalau kira-kira nih Pak, nanti mungkin 10-15 menit itu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Ya, boleh. Jadi sekarang kita ingin pada esensi olahraganya Pak. Jadi dari pendekatan sehat itu kan, kita kan harus menjaga gimana kita harus pola makan yang baik, kemudian olahraga yang baik juga seperti apa. Nah, kemudian hasilnya adalah kesehatan itu sendiri. Kira-kira tadi sudah membahas tentang makan atau diet itu, tapi dengan pendekatan konsep olahraga itu, kira-kira kita harus mengaitkan antara makanan dan olahraga itu seperti apa, Pak? Ya, saya rasa sebenarnya itu sama juga ya. Jadi itu kalau membayangkan kita berkelahi itu kadang kita menggunakan tangan, kadang menggunakan siku, kadang menggunakan lutut, juga kadang menggunakan kaki gitu ya. Bahkan kepala pun juga kita pakai gitu ya untuk membela diri kita. Nah, jadi sesungguhnya kayak kita berbicara dalam hal kesehatan itu melibatkan kan banyak hal, mulai dari pola gerak, apakah gerak tubuh maupun gerak nafas. Pola pikir juga bisa mempengaruhi ke tubuh juga, lalu pola makan kan juga, dan juga pola istirahat gitu ya. Jadi saya rasa itu saling terkait gitu lah. Makanya kenapa healthy, health, whole, overall gitu ya, artinya menyeluruh gitu ya. Makanya holistik, disebutnya holistik itu karena itu. Jadi bukan pendekatannya parsial gitu atau reduksi, tapi pendekatannya ada holistik. Nah, jadi kalau berbicara olahraga pun sama, secara umum olahraga terbagi atas 2, melatih kekuatan otot jantung dan melatih kekuatan otot rangka ya, kalau teman-teman tahu. Kalau otot jantung itu dikenal dengan namanya cardiovascular exercise ya, atau aerobik aktivitas itu kadang-kadang bisa dengan dilakukan di luar ruangan, di dalam ruangan, menggunakan alat bantu, atau yang terorganisir seperti misalnya grup-grup exercise, senam-senam, dan sebagainya. Kalau melatih kekuatan otot rangka yang dikenal dengan latihan beban, melatih pengencangan otot itu. Kenapa kita berbicara latihan pengencangan otot itu? Karena ketika otot dikencangkan, rangkanya atau tulangnya menjadi lebih kuat. Ya, jadi
banyak yang terjadi orang asosiasi orang tua itu beranggapan bahwa semakin tua tulangnya semakin keropos itu lebih cenderung karena disebabkan bukan karena tulangnya yang melemah sendiri, tapi disebabkan karena jumlah otot atau massa otot yang ada di dalam tubuh manusia setelah umur 30 tahun itu berkurang kalau seandainya tidak dilakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Dan metabolisme di dalam tubuh juga akan berpengaruh. Kenapa? Karena peran otot adalah salah satu daripada organ tubuh kita yang sebenarnya paling boros dalam membakar kalori. Apalagi kalau berbicara kalorinya berasal dari gula, gitu ya. Makanya kenapa otot juga disebut sebagai tangki gula. Otot juga disebut sebagai alat pembakar gula. Nah, karena makanya kenapa kebutuhan kita untuk melatih kekuatan otot rangka kita, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kombinasi tersebut, teman-teman misalnya, oh saya senang bulu tangkis, saya senang apa, itu masuknya ke dalam cardiovascular exercise yang dilakukan bersama-sama, itu biasanya masuk dalam olahraga permainan dan sebagainya. Oh saya senang lari, jalan kaki, oh itu masuk dalam cardiovascular exercise yang dilakukan kalau di dalam ruangan dengan alat bantu, kalau di luar ruangan mungkin dengan ya walking, hiking, ya jogging biasa, itu juga bisa gitu, dan sebagainya ya. Jadi saya rasa pada dasarnya olahraga adalah salah satu daripada kegiatan atau investasi yang kita lakukan untuk pada akhirnya nanti konsekuensinya apakah sehat atau sakit nanti akan kita dapatkan gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ingin yang saya berulang-ulang kali katakan adalah bahwa warisan pola hidup sehat itu kemandirian. Artinya apa? Artinya nasib kesehatan kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Nah, makanya kenapa kadang-kadang kalau kita senang menyalahkan kesakitan kita itu karena satu dan lain hal, apakah misalnya karena kuman gitu ya, oh yang salah berarti kuman. Tapi kamu masih ngerokok? Iya, ngerokok mah jalan terus. Kamu masih olahraga gak? Oh enggak, saya mah gak suka olahraga. Oh kamu makan apa aja? Oh ya semua makanan saya masukin. Loh kan kamu jadi sakit dong gara-gara perilaku itu. Oh bukan karena perilaku saya sakit. Saya sakit itu karena kuman itu gitu. Nah, jadi ada yang disebut namanya teori kuman. Teori kuman itu adalah teori yang senang menyalahkan, pokoknya kalau istilahnya itu mentalitas kambing hitam gitu. Jadi pokoknya yang salah ya kuman itu gitu. Nanti jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah nanti kita harus punya anti kuman gitu. Nah, tapi perilakunya sehari-hari nggak dirubah, Mas. Ya enggak perlu dirubah lah. Orang yang bikin sakit itu adalah si kuman gitu. Ada jawabannya, yang bikin sehat adalah anti kuman kan gitu. Iya. Nah, dan bagi orang yang mau, iya, jadi maksudnya analoginya seperti itu. Nah, makanya kenapa saya rasa adalah kalau masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin paham bahwa nasib kesehatan kita itu adalah karena ulah perilaku kita. Dan teman-teman sudah tahu sebenarnya, kalau berbicara penyakit infeksi itu nggak lebih dari 10%. Dan itu pun juga membutuhkan badan yang sakit untuk akhirnya infeksi tersebut akhirnya jadi semakin bisa memperparah kesehatan. Tapi kalau seandainya kita hanya sehat sekalipun aja, ibaratnya badan akan membuat satu adaptasi terhadap infeksi tersebut gitu. Nah, hampir 90% penyebab daripada kesakitan dan prematur kematian itu murni dikarenakan ulah perilaku kita, habitual kita ya. Habitual genetics katanya orang bilang. Jadi genetik bukan karena orang tua, tapi genetik karena perilaku lingkungan kita, termasuk orang tua kita, keluarga kita, mungkin dari keluarga yang nggak pernah mengajarkan kita untuk olahraga, untuk ngatur pola makan dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah budaya seolah-olah ya saya gemuk karena orang tua saya gemuk, bapak saya gemuk gitu dan sebagainya ya, seolah-olah kegemukan saya itu disebabkan karena orang tua saya gitu. Tapi pada kenyataannya sesungguhnya kadang-kadang kegemukan kita justru murni disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri yang tidak sengaja memang sudah menjadi budaya daripada keluarga kita begitu. Oke, terima kasih Pak Ade ya. Udah teman-teman semua, itulah penjelasan yang singkat menurut saya udah sangat cukup untuk penjelasannya. Sekarang kita tanya jawab ya. Pak, ya. Baik. Ya, tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan. Boleh silakan. Dari Sultanas ya, bertanya Pak, itu setiap habis olahraga selalu minum air hangat dicampur perasan jeruk nipis. Gimana itu Pak? Kira-kira. Boleh, bagus. Bangun tidur minum itu juga lebih bagus lagi. Bagus sekali, bagus. Berarti itu bagus ya teman yang tadi bertanya.
dia Bagus sekali, bagus sekali. eh, Hubungannya dengan digestive system biasanya. terus ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana tipsnya agar terus konsisten menjalankan pola hidup sehat seperti olahraga yang rutin? Eh, karena seringkali sangat semangat awal-awalnya, terus tiba-tibanya itu tidak konsisten. Kira-kira apa nama membangun itu seperti apa, Pak? Ya, hanya butuh pemahaman saja sih ya. Kalau kita tanya, sudah berapa puluh tahun kita sikat gigi? Sudah berapa puluh tahun kita sholat? Sudah berapa puluh tahun kita mandi gitu ya? Kan kok Ya, bisa sampai konsisten dan sedisiplin itu? Jawabannya adalah karena memang pemahaman paham ya. saya, ya kesadaran saya Iya. tentang kebersihan itu tinggi gitu. Sehingga jadi saya lakukan dengan senang hati bukan sebagai sebuah keterpaksaan dan itu adalah bagian daripada hidup kita. Jadi bayangkan kalau nanti membayangkan olahraga itu adalah memandikan organ tubuh kita gitu. Kalau mandi atau keramas atau sikat gigi kan membersihkan badan luar. Nah, kalau olahraga membersihkan badan dalam. Nah, badan dalam yang bersih biasanya luarnya ikutan bersih gitu. Tapi kalau yang dibersihinnya luarnya terus, nah Dalamnya dalamnya kotor, nanti akhirnya membusuk ya. Dan ketika membusuk iya akhirnya betul. pada saat itulah makanya kenapa terjadilah berbagai seperti yang hari ini ya, kesakitan dan sebagainya. Sehingga jadi otomatis cuma nanti yang kita salahin kumannya lagi ya. Iya betul. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan. Sekarang saya lagi di luar negeri Pak, Iya, iya. terus eh, dan di sini lagi musim panas. Kira-kira workout seperti apa yang bisa dilakukan? Kemudian makanannya seperti apa? Ya, saya rasa sebenarnya justru tidak tergantung musimnya ya, semua juga pasti akan sama aja ya. Kalau workout itu kembali lagi, misalnya melatih kekuatan otot rangka, lalu melatih Hmm, cardio exercise, kekuatan otot jantung. Apalagi musim panas sekarang ini menyenangkan dong, berarti kena sama sinar matahari gitu ya. Salah satu matahari. cara kita mengaktifasi vitamin D gitu ya, yang sebenarnya kekurangan vitamin D adalah salah satu penyebab daripada terjadinya Umurnya kesakitan yang besar ya, atau imun sistem ini. yang menurun gitu ya. Nah, jadi bukankah menyenangkan gitu melakukan aktivitas tersebut. Jadi saya rasa jenis latihannya seperti apa ya, kombinasi itu ya. Nah, nanti detailnya kita bisa jelaskan lagi ya, mau latihannya mau apa, oh dada, mau latihan chest, mau latihan back atau total body workout, kombinasi resistance training tutup dengan cardio exercise gitu. Kardionya tergantung daripada badan kita. Kalau badan kita kadar lemaknya tinggi ya mungkin durasinya bisa lebih panjang tapi intensitasnya lebih rendah gitu. Dan selanjutnya gitu. Ada juga eh, adakah batasan umur untuk mengeksplor masa otot tubuh gitu Pak? Terus menaikkan berat badan dan menurunkan berat badan. Apakah ada batasan Kalau umur? kalau tantangannya bagi orang yang lebih tua di umur 30 tahun ke atas sama di bawah 30 tahun ke atas, tentu memang yang 30 tahun ke atas pasti akan memiliki tantangan yang lebih besar karena secara Hmm, hormonal kan produksinya juga berkurang gitu ya. Tapi iya. kalau ditanya misalnya sebagai sebagai sebuah batasan yang kita tidak bisa lalui, saya rasa tidak juga gitu ya. Jadi jawabannya tentu tidak ada batasan. Oke, ini juga Pak ada pertanyaan. Nah, idealnya berolahraga itu kan dimulai dari pemanasan, kemudian inti pendinginan. Jika sudah merasa lelah di tahap inti, apakah boleh langsung istirahat tanpa melakukan tahap pendinginan gitu Pak? Kalau saya rasa tergantung jenis olahraganya ya. Tapi kalau secara umum, kalau misalnya kayak fitness apa gitu, nggak ada masalah sih saya pikir ya. Karena kita juga harus mendengar tubuh kita dalam arti, sebenarnya kalau dilakukan pendinginan itu kan sebenarnya hanya sebuah terminologi yang kita pakai. Pada kenyataannya sebenarnya kita hanya mau bermaksud adalah maksudnya biar naiknya bertahap, turunnya bertahap gitu aja maksudnya. Hmm. Tadi ada pertanyaan juga, misalnya kalau olahraga sebelum buka puasa ya bagus cardio exercise ya, jadi menggunakan lemak sebagai sumber tenaga karena gula di dalam darah udah turun, akan menyenangkan ketika bagi yang mau menurunkan berat badan sebelum buka puasa.
konsumsi melakukan aktivitas cardiovascular exercise. Kalau seandainya mau latihan beban boleh, tapi sedikit aja ringan, karena kalau latihan beban kan membutuhkan gula, dan ketika gula nggak ada, dia akan memecah ototnya. Dalam hal ini gula yang ada di ototnya akan dipecah, jadi bukan ide baik. Makanya kenapa cardiovascular exercise atau aerobik aktivitas adalah yang terbaik sebelum buka puasa. Setelah buka puasa baru lanjutkan dengan latihan beban. Dan waktu buka puasanya kalau bisa tidak dengan yang manis-manis, tapi masukinnya justru lauknya saja. Jadi bisa protein, lemak, atau serat. Ya, tapi jangan nasi, jangan gula, jangan minuman-minuman bermanis. Saya rasa bukan ide baik. Nanti kalau mau mengkonsumsikan itu setelah habis latihan beban saja. Karena setelah latihan beban gulanya udah ngedrop, lalu ototnya dilatih, ototnya butuh gula juga gitu. Ya saya rasa boleh. Ya, teman-teman, semoga penjelasan dari Pak Ade tadi bisa bermanfaat, bisa menambah pemahaman kita sehingga kita bisa yang pertama bisa mengetahui tentang esensi seperti apa, kemudian diet seperti apa, dan olahraga itu seperti apa. Dan kira-kira tadi penjelasannya cukup kompleks, sudah ada keterkaitannya satu dengan yang lain. Iya, Kemudian betul. Pak, ingin saya bertanya. Iya. Ada juga nih pertanyaannya. Ketika badan sakit setelah olahraga dengan intensitas tinggi, kita dianjurkan untuk istirahat. Namun beberapa hari badan kita terasa sakit dan keinginan olahraga berkurang. Apakah boleh berolahraga walaupun dalam keadaan kurang nyaman? Iya, iya. Jadi sekali lagi mungkin tantangannya adalah bukan menjadi murid daripada sebuah reaksi dengan kira-kira bilang bahwa saya mesti ngelakuin apa dong kalau sudah begitu gitu ya. Ya kalau sakit ya memang mesti istirahat gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan pembelajarannya adalah setiap melakukan sesuatu yang baru, biarkan badan untuk membuat sebuah adaptasi. Jadi proses itu kita nikmati. Makanya kenapa kalau mau mulai, mulailah secara bertahap gitu ya. Nanti pelan-pelan, makin lama tingkatkan. Karena semakin intensitas semakin tinggi atau semangatnya semakin menggebu-gebu, nanti efek jeraknya semakin besar. Makanya kenapa tadi ketika udah lama nggak latihan, sekali latihan kan memaksakan diri. Nah, kelar latihan, badannya sakit semua. Nah, ketika sakit semua, akhirnya dijadikan sebagai alasan cerdas untuk bilang, tuh badan saya sakit, saya udah nggak mau latihan lagi, saya jerak gitu, saya kapok. Nah, jadi biasanya kondisi itu berulang terus dan berlaku bagi semua orang seperti itu gitu ya. Jadi giliran latihan semangat, tapi pada saat badannya sakit habis itu langsung mundur gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya lebih baik lakukan secara bertahap, pelan-pelan semuanya. Nanti akan jauh lebih menyenangkan gitu. Karena kesuksesan itu terjadi pada saat dimana kita melakukan secara reguler ya, secara teratur. Bukannya hari ini mau dihabisin sebanyak-banyaknya buat nanti seminggu depan lagi deh saya baru latihan lagi. Jadi sama aja biasa orang mandi kadang-kadang 5 menit, 10 menit, 20 menit. Ya udah deh saya mandi 2 jam lah. Nah, nanti habis itu saya baru mandi lagi nanti aja, nanti minggu depan gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Mau mandi 2 jam sama mandi setengah jam atau 10 menit sama saja gitu ya. Jadi tetap aja nanti sorenya atau besoknya udah harus mandi lagi gitu. Jadi lebih baik mandinya yang bertahap gitu atau olahraganya yang bertahap. Terima kasih Pak. Kayaknya ini sudah jam 10 lewat 48 Pak, masih ada Iya, sedikit lagi kira-kira. iya, iya. Nah, Pak, saya dari pribadi ingin bertanya, Oh iya, kan baik. sekarang nih Pak, saya lagi kuliah ambil gizi nih Pak. Nah, Iya, iya. dan sekarang saya mengembangkan gimana olahraga dengan gizi itu biar lebih bagus gitu. Saya ingin belajar, kira-kira ada satu pelatihan untuk saya gitu Pak di tempat Bapak untuk saya gitu. Iya, 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 iya. Sebenarnya belajar bisa di mana saja ya, teman-teman. Jangan salah ya. Termasuk juga teman-teman yang mungkin kuliah gizi dan sebagainya. Saya rasa banyak tempat. Di sisi lain juga banyak sertifikasi-sertifikasi trainer dan sebagainya. Termasuk salah satunya mungkin juga di institusi kesehatan kami gitu ya, di Rai Institute namanya ya. Nah, mungkin dalam situasi kondisi sekarang ini yang terjadi, mungkin kita juga sudah berpikir ya untuk bagaimana membuat satu konsep pelatihan secara online gitu ya. Kita lagi mau coba sistemnya seperti apa.
Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa berpartisipasi ya. Kita bisa fokus lebih ke nutrisinya, nanti ada yang fokus lebih ke latihannya. Dan yang dalam waktu dekat itu rencananya saya sama Mas Halim Jiang, kalau Iya. di Instagramnya Halim Jiang ya, kita akan buat satu pelatihan seminar tentang immune system gitu. Jadi bagaimana kita membuat satu satu fokus kepada diri kita untuk menghargai yang namanya kecerdasan tubuh manusia gitu. Terlepas daripada bagi sebagian orang mau berfokus kepada kesakitan ya setiap orang punya haknya saja ya. Tapi kembali lagi apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kenapa nggak berfokus kepada kesehatan ketimbang daripada kesakitan itu sendiri? Karena kesehatan adalah kan yang kita mau dan kesakitan adalah apa yang kita tidak mau. Jadi jangan berfokus kepada apa yang kita tidak mau gitu loh. Tapi harapkan kita Ya. mau. Nanti kita Dengan tadi, informasi itu nanti teman-teman bisa ini ya, bisa dapatkan lah ya melalui berbagai ini, apakah melalui Instagram saya, melalui YouTube saya namanya Dunia Derai, atau juga bisa juga kita punya ada satu aplikasi fitness baru namanya AyoFit ya, AyoFit Indonesia itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi itu sebagai tambahan lah, bukan sesuatu yang sempurna atau gimana gitu ya, tapi ya jadikan tambahan aja. Kalau memang teman-teman masih punya pulsa gitu boleh download. Ya, kurang lebih iya itu betul. ya. Ya, Pak. Ini ada, menurut Pak Ade ini ada yang bertanya, sejauh mana faktor genetika itu berpengaruh tentang hidup kita, termasuk anatomi dan penyakit. Iya, jadi kalau saya rasa sebenarnya kalau ada istilah orang bilang genetik nanti ngomonginnya soal DNA gitu ya. Tapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah ekspresi daripada genetik kita yang disebabkan oleh lingkungan gitu. Makanya kenapa pendekatan sekarang yang dikenal namanya epigenetic control gitu. Jadi tidak terjadi sebuah determinisme daripada genetik, tapi lebih kepada bahwa sebenarnya ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi ekspresi daripada genetik tersebut. Karena kalau kita menyalahkan genetik, maka pada saat itulah kita akan membuat satu pembenaran kepada diri kita untuk bilang, ya wajarlah saya gemuk kan Wow. karena genetik gitu. Wah Iya. wajarlah saya mana bisa sehat, saya butuh obat, saya butuh operasi, saya butuh ini. Kenapa? Karena kan genetik gitu ya. Jadi seolah-olah yang salah itu adalah yang menciptakan kita gitu ya. Apakah orang tua, apakah ini ya semua yang salah gitu ya. Seolah-olah genetiknya saya begini gitu. Tapi pada sesungguhnya teman-teman tahu bahwa ibarat genetik itu ya apa adanya, membayangkan ada yang hidungnya pesek, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang bentuk tulang pipinya tinggi, ada yang pendek, ada yang dagunya panjang, ada yang apa, tapi semua berhak untuk bisa punya penampilan yang cantik bagi wanita ya gitu Iya. ya. Dia bisa siasat gimana ya caranya ya. Yang pesek pun jadi manis, yang mancung pun juga jadi manis, yang belok pun juga jadi cantik, yang sipit pun juga jadi cantik gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak rely atau menyalahkan blame genetik kita, tapi kita membuat sebuah siasat dengan apapun yang kita punya, kita bisa cantik. Bahkan teman-teman bisa cantik dengan perilaku, bahkan ya meskipun bentuknya biasa, tapi karena perilaku, tutur kata, mungkin pembawaannya teman-teman yang baik, akhirnya orang bilang, ih itu orang keren ya gitu, itu orang cantik ya, atau manis ya, Iya. tanpa orang bisa melihat, kok padahal fisiknya biasa aja ya kayaknya gitu ya. Jadi saya rasa Iya. begitupun juga dengan tubuh kita ya, jadi sama sekali faktor genetik nggak boleh dijadikan sebagai sebuah pembenaran untuk akhirnya kita mempertahankan yang namanya kesakitan kita gitu, bukan ide baik. Ya Pak, kayaknya waktunya sudah mulai mau hampir habis ya. Jadi Ya, teman-teman semua, saya ingin menyimpulkan sedikit ya. Jadi di mana esensi sehat itu yang pertama kita memberikan kesenangan terhadap tubuh kita dan membentuk kemandirian dan mengubah perilaku. Kemudian juga uh, untuk esensi diet itu kita harus memperhatikan beberapa indikator. Pertama jenis makanannya, kemudian penyajiannya, frekuensi, dan juga jumlahnya. Dan olahraga itu ya kembali lagi kepada individu masing-masing, tergantung seberapa besarnya dia bisa olahraga gitu, kira-kira uh, termasuk frekuensinya, durasinya, dan waktunya yang tepat. Kemudian
tergantung tujuan untuk olahraga itu seperti apa ya. Oke Pak, kira-kira untuk pesan terakhir nih, saya pernah mendengar uh, salah satu quote dari Bapak itu, sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah syarat. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Biar untuk penutupan. Iya, betul. Jadi sekali lagi, kualitas diri kita seberapa besar kan kebermanfaatan kita pada diri kita dan orang lain kan gitu ya. Nah, untuk Hmm. kita bisa bermanfaat bagi orang lain berarti syaratnya harus sehat gitu. Jadi sehat itu bukan sebuah hobi yang mau kita ambil, atau bukan, oh saya nggak suka sehat, oh yang suka tuh adik saya yang suka sehat, kalau saya mah nggak suka sehat gitu ya. Jadi Hmm. sehat itu bukan masalah suka tidak suka, tapi sehat itu adalah sebuah syarat aja. Kayak bersih, bersih adalah sebuah syarat. Mau makan, tangannya harus bersih, yaitu syarat aja bukan tujuan gitu. Hmm. Mau sholat, syaratnya harus wudhu dulu, harus bersih. Berarti Iya. ya tujuannya supaya biar mendapatkan kenyamanan pada saat kita bersembahyang, berdoa, atau bersolat, dan sebagainya. Adalah sebuah syarat. Nah, begitupun juga dengan sehat. Sehat adalah sebuah syarat. Teman-teman kan mau kerja, mau mau main gitu. Bahkan mau menikmati es krim aja. Syaratnya harus sehat gitu. Karena kalau nggak sehat nanti yang disalahin es krimnya, ini kok nggak enak es krimnya gitu ya. Jadi saya rasa sehat adalah sebuah syarat bukan tujuan begitu. Ya, terima kasih Pak. Thank you, terima kasih buat teman-teman sekalian. Terima kasih buat Ya, komunitas Gizi Inspirasi. Nanti ya, pembicaraan kita ini nanti direkam ya, diiniin, nanti bisa ya, disebarkan banyak orang. Kalau bisa ditaruh di iya, YouTube juga bagus juga, jadi bisa iya, menambah wawasan kepada orang lain untuk juga bisa ikut belajar bersama kita. Bagi mungkin karena kan baik. banyak yang belum sempat mendengarkan gitu. Hmm, iya, iya, Oke, okay. ya Pak. Terima Thank kasih Pak you. untuk Makasih. ya. Nah, Bye. Thank you. sampai jumpa. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk atensinya ya, untuk uh, apa nama, setelah mendengarkan kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Adirai, semoga apa yang diberikan tadi oleh Pak Adirai bisa menambah wawasan kita, bisa menambah wawasan kita mulai dari konsep esensi sehat itu seperti apa, esensi diet itu seperti apa, dan esensi olahraga itu seperti apa. Jadi intinya kita adalah bagaimana membentuk pertahanan tubuh kita sendiri, dan jangan menyerahkan kita kepada orang lain. Artinya sehat itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab seperti yang sekarang kita alami. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami dari Gizi Inspirasi mohon undur diri ya dari ruang penglihatan teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman. Saya Fahmi Usman. Mohon maaf segala kekurangan. Segala sesuatunya itu kesalahan itu datang dari saya, dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat inspirasi semuanya, terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti di lain waktu dengan materi-materi yang baik dan yang populer persiapan untuk teman-teman semua. Stay health, selalu di rumah aja, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu olahraga dan konsumsi makanan yang bergizi dan berimbang. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.